Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali kita dalam ibadah online TK SD Kristen Pelita. Anak-anak sudah siap? Pasti sudah siap. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, agar dapat berkenan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan sambil bertepuk tangan ya. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kembali duduk yang manis. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan dengan sungguh-sungguh anak-anak ya.
adalah pelita bagi kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat mendengar firman-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, agar kami dapat sungguh-sungguh Tuhan. Dan begitu juga Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana mempercayai Allah yang mengasihi. Dan hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang mempercayai belas kasihan Allah. Ya, nanti kamu bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-5 sampai dengan yang ke-12 ya. Ceritanya adalah ketika Musa bersama dengan keluarganya kembali ke Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Allah mengutus Musa dan kakaknya Harun untuk pergi kepada Firaun menyampaikan pesan Allah ya. Pesan Allah adalah, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun ya. Ketika Firaun mendengar firman Allah, apa yang dikatakannya? Dia mengatakan, siapa Allah itu sehingga aku harus mendengarkan dia dan perkataannya harus aku lakukan? Firaun tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Ia semakin menindas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel semakin sengsara di Mesir. Sehingga akhirnya mereka berkata, apakah Allah masih memperdulikan kami? Tentu Allah masih memperdulikan bangsa Israel, dan Allah akan menunjukkan siapa dia, kuasanya dan kasihnya kepada bangsa Israel. Maka Allah kembali mengutus Musa dan Harun untuk pergi kepada Firaun. Tuhan akan menunjukkan siapa dia dan kuasanya di hadapan Firaun. Ya, Allah menyuruh Harun untuk melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya. Nah, seketika itu tongkat Harun berubah menjadi ular. Ya, ketika Firaun melihat hal itu, dia berkata, pegawai ahli-ahli sihirku pun bisa melakukan hal itu. Maka dia suruh ahli-ahli sihirnya untuk melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Ular Harun menelan ular-ular daripada ahli sihir. Ya, sehingga di situ Allah menunjukkan siapa dia dan kuasanya di hadapan Firaun. Tetapi apakah hal itu membuat Firaun melembutkan hati dan membiarkan Israel pergi? Ternyata tidak. Firaun masih mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya Allah akan memberikan tulah bagi bangsa Mesir. Ya, tulah adalah satu penyakit yang mewabah atau suatu tindakan ya yang dilakukan oleh Allah ya, seperti sebuah hukuman gitu ya, kesulitan, kesengsaraan yang didatangkan oleh Allah sebagai bentuk hukuman ya. Allah menurunkan ada 10 tulah bagi Mesir. Yang pertama, tulah air menjadi darah. Kemudian katak, nyamuk, lalat ikat, kemudian apa lagi? Penyakit, sampar, barah, hujan es, ya. Kemudian ada belalang, ada gelap gulita, dan ada tulah anak sulung. Ya, kalian pernah dengar? Kalian pernah baca? Kita mau ingat kembali, tulah-tulah itu apa saja dan bagaimana Allah mendatangkan tulah itu bagi bangsa Mesir. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Pada akhirnya tibalah hari di mana Allah akan menuntut umatnya Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Musa memberitahu kepada bangsa Israel bahwa hari itu adalah hari di mana Allah akan memberi hukuman yang paling keras bagi Mesir, bagi Firaun, yaitu semua anak sulung, dari anak sulungnya Firaun sampai kepada anak sulung dari ternak-ternaknya akan mati. Tetapi Allah akan menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Allah akan menyelamatkan Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Ya, dengan cara apa? Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih domba, ya, menyembelih domba, dan darah daripada domba itu harus dioleskan di kusen pintu, ya, ambang pintu, tiang pintu, supaya mereka diluputkan dari maut. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sungguh besar kasih Allah dan juga belas kasihannya kepada manusia. Ya, Dia tidak hanya menghukum orang yang tidak mau taat kepadanya, kepada orang berdosa, namun Ia juga menunjukkan belas kasihnya, menunjukkan kasihnya kepada orang yang mau percaya kepada Dia. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada umatnya dengan menyelamatkan Israel dari Mesir. Ya, demikian juga Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita dengan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan kita bisa mempercayai belas kasih Allah. Allah mengasihi kita, ya. Dia tidak pernah tertidur untuk menjaga kita, sehingga kita aman di dalam penjagaannya. Ya, sebab Ia melindungi kita setiap saat, dan Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar, itu menyelamatkan kita dari dosa. Kiranya pagi hari ini kita boleh mengingat kembali, dan kita tetap bisa mempercayai belas kasih Allah kepada setiap orang berdosa yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Ya, nanti kamu bisa buka di dalam Mazmur pasal 171 ayat 1-4, di mana kamu akan menemukan siapakah yang akan melepaskan kita. Hanya Allah. Siapakah yang bisa menjaga kita? Allah. Siapakah pelindung kita? Allah. Siapakah yang memiliki belas kasih yang tak terbatas kepada kita? Allah. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh kami mengerti dengan baik bagaimana Engkau berbelas kasihan menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang mempunyai belas kasihan kepada kami, menjaga kami setiap waktu, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu dan mempercayai Engkau setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.